Pernah merasa terjepit antara keinginan dan harapan orang lain? Kenapa kita sering merasa tidak enak untuk menolak? Ini adalah sebuah isu yang banyak orang alami. Selamat datang di Ruang Tumbuh. Chapter 1, Takut mengecewakan orang lain. Dalam perjalanan hidup kita, seringkali kita merasakan tekanan dari orang lain, baik teman, keluarga, maupun rekan kerja. Ada kalanya kita merasa wajib memenuhi harapan mereka, entah itu dalam bentuk tugas yang mereka minta atau dukungan emosional. Rasa takut mengecewakan orang lain biasanya berasal dari cara kita dibentuk sejak kecil. Kita diajarkan bagaimana pentingnya untuk bersikap baik dan menyenangkan. Pola pikir ini sering membuat kita mengorbankan kebutuhan pribadi demi menjaga hubungan. Mengatakan, ya, terlalu sering bisa menghilangkan kesempatan kita untuk mendapatkan waktu dan energi sendiri. Menolak tidak berarti kita egois. Justru, itu adalah cara untuk menjaga kesehatan mental dan emosional kita. Penting untuk menekankan bahwa menolak bukan hal yang buruk. Sebaliknya, itu bisa jadi langkah pertama dalam menghormati diri sendiri dan menciptakan batasan yang diperlukan. Chapter 2, Dampak negatif dari terlalu banyak mengiyakan. Mengatakan, ya, di setiap kesempatan memang terlihat ramah, tetapi sebenarnya dampaknya bisa sangat merugikan diri sendiri. Ketika kita terlalu sering mengiyakan permintaan orang lain, kita membuat diri kita rentan terhadap stres dan kelelahan. Misalnya, saat kita berkomitmen pada banyak hal sekaligus, maka kualitas pekerjaan dan hubungan pribadi kita bisa menurun. Rasa terjebak muncul karena kita tidak bisa lagi membedakan antara apa yang kita inginkan dan apa yang diharapkan orang lain. Kita jadi merasa terikat dalam rutinitas yang menguras energi. Jika kita tidak berani untuk berkata, tidak, risiko mengalami burnout akan semakin besar. Burnout bukan hanya soal kelelahan fisik, tetapi juga emosional. Jadi, penting bagi kita untuk mulai menghargai waktu dan tenaga kita sendiri. Kita harus berani mempertanyakan permintaan orang lain dan menilai apakah kita bisa memenuhi tanpa merasa terbebani. Hal ini akan membantu kita menjaga keseimbangan hidup. Chapter 3, Prinsip dasar mengatakan tidak. Menyatakan, tidak, bisa jadi hal yang sulit, tetapi ini adalah seni yang perlu kita pelajari. Pertama, kita harus memahami bahwa tidak ada kewajiban untuk selalu mengatakan, ya. Ketika ada permintaan yang tidak sesuai dengan prioritas atau keadaan kita, ingatlah bahwa kita berhak untuk menolak. Identifikasi apa yang benar-benar penting bagi kita menjadi langkah awal karena ini membantu kita menjaga fokus pada tujuan pribadi. Selanjutnya, komunikasikan batasan dengan jelas dan sopan. Saat kita menolak, penting untuk melakukannya dengan tegas namun tetap menghargai perasaan orang lain. Ketiga, kita perlu melatih diri untuk merasa nyaman dengan ketidaknyamanan yang mungkin muncul setelah menolak. Rasa bersalah mungkin terasa wajar pada awalnya, tetapi seiring waktu, kita akan menyadari bahwa menjaga diri sendiri bukanlah tanda kelemahan melainkan langkah yang positif. Dengan berlatih, kita akan semakin mahir dalam mengatasi emosi yang tidak nyaman yang mungkin muncul. Chapter 4, Mengatasi rasa bersalah saat menolak. Setelah menolak permintaan seseorang, kita seringkali dibayangi rasa bersalah. Ini adalah perasaan yang lumrah, tetapi kita perlu belajar untuk mengelolanya dengan bijak. Pertama, ingatkan diri kita bahwa setiap individu memiliki hak untuk memprioritaskan waktu dan energinya sendiri. Kita tak akan bisa menyenangkan semua orang di sekitar kita, dan itu adalah kenyataan yang harus kita terima. Ketika merasa bersalah, tanyakan kepada diri sendiri, apakah menolak ini akan menyebabkan dampak serius bagi orang lain? Jika jawabannya tidak, maka tidak ada alasan untuk merasa bersalah. Selain itu, penting untuk mencari refleksi positif dari keputusan yang kita ambil. Dengan menolak satu permintaan, kita memberi diri kita kebebasan untuk fokus pada hal-hal yang lebih berarti dan relevan dengan kebutuhan kita. Kita juga memberi orang lain kesempatan untuk menghormati batasan yang kita tetapkan, yang pada akhirnya bisa memperkuat hubungan kita. Chapter 5,
Membangun kemandirian melalui penolakan. Mengatakan, tidak, bukan sekadar menolak, tetapi juga langkah penting dalam membangun kemandirian. Setiap kali kita menolak sesuatu yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau nilai kita sebenarnya sedang memperkuat identitas diri. Ini adalah tindakan afirmasi bahwa kita memiliki hak untuk memilih hidup yang kita inginkan. Ubah pola pikir yang kerap dilekatkan dengan rasa bersalah menjadi fokus pada keinginan dan tujuan kita. Dengan pendekatan ini, kita akan lebih percaya diri dalam menentukan arah hidup tanpa tergoda oleh permintaan orang lain. Menseleksi apa yang sejalan dengan visi dan misi hidup kita jadi sangat penting. Ketika kita mampu menolak dengan bijaksana, kita membuka pintu untuk lebih banyak peluang yang sesuai dengan keinginan kita dan memperkaya pengalaman hidup kita. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman kalian tentang berkata, tidak, di kolom komentar. Kunjungi Ruang Tumbuh untuk lebih banyak konten inspiratif. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.